Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kuliah ekonometri pada siang hari ini, kita awali dengan doa dan Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari, kita bahas, bisa kita pahami dengan baik, sehingga kita bisa menyelesaikan semua tugas, termasuk mengerjakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester nanti. Al-hadiniyahu ala kulli al-Fatihah. Amin amin rabbal alamin. Hari ini materi baru ya. Oke. Iya, Pak. Materi baru yaitu model statistik linier. Yang mana model ini bukan hanya untuk fungsi persamaan linier, tetapi fungsi yang bisa dilinierkan. Itu termasuk model statistik linier. Jadi meskipun fungsi itu non-linier, tapi bisa ditransformasi menjadi linier, maka dikatakan model statistik linier. Nanti akan kita coba beberapa fungsi non-linier. Tetapi dengan transformasi kita bisa melinierkan, maka bisa diselesaikan dengan cara model statistik linier ini. Nah, linier dalam statistik itu berbeda konsepnya dengan linier dalam matematik. Jadi linearitas di statistik itu ditafsirkan dengan cara yang berbeda, yaitu linearitas dalam variabel atau linearitas dalam parameter. Linearitas dalam variabel adalah harapan besar dari Y yang merupakan fungsi linier dari X. Jadi kalau dalam variabel X dan Y itu linier. Contohnya, ekspektasi Y dengan syarat X, artinya X itu sudah diketahui, yang dicari Y-nya. Itu berupa fungsi linier beta 1 plus beta 2X. Makanya dikatakan linearitas terhadap variabel, karena sama dengan persamaan atau fungsi linier yang dikenal di matematika. Jadi X-nya Y terhadap X. Namun kita lihat di contoh persamaan yang kedua, yaitu beta 1 plus beta 2 X kuadrat. Nah, di sini X kuadrat menurut matematika itu tidak termasuk dalam fungsi linier, karena ini kuadrat. Ini masuk ke dalam fungsi non-linier, yaitu fungsi kuadratik. Tetapi kita perhatikan beta 1, beta 2. Ini linier. Tetapi untuk X non-linier. Kalau yang pertama, baik parameter maupun variabelnya semua sama-sama linier. Tetapi untuk yang contoh kedua, parameternya linier tetapi variabelnya yang non-linier. Iya kan? Kalau contoh yang selanjutnya, contoh ketiga kita lihat. Ini beta 1 plus beta 2 pangkat beta 3. Ini pangkat, maka ini non-linier parameternya, tetapi variabelnya X saja linier. Berarti ada 3 tipe. Ini sama-sama linier, baik parameter maupun variabel. Kalau ini yang non-linier variabel, sedangkan yang ketiga yang non-linier parameter. Sekarang kita transformasi. Misal Z sama dengan X kuadrat, maka persamaan itu
akan menjadi beta 1 plus beta 2 Z. Ya kan? Karena sudah diganti Z. Nah, kalau Y terhadap Z ini linier sekarang. Tapi kalau X nggak linier. Ya kan? Jadi yang kita lihat persamaan terakhir ini hasil transformasi, ini yang linier. Maka ini dikatakan statistik linier. Linier secara statistik. Kalau ini non-linier. Paham ya? Tetapi untuk yang tipe ketiga ini, contoh ketiga, ini kalau kita ganti dengan persamaan yang lain, misalkan ini non-linier, kita ganti beta 4. Beta 4 menjadi atau sama dengan beta 2 pangkat beta 3. Maka persamaannya akan menjadi beta 1 plus beta 4. Sepertinya ini adalah non linier kan? Sama-sama linier semuanya. Tetapi di sini beta 4. Yang kita cari kan aslinya ini ya. Beta 2, beta 3, dan beta 1 tentunya. Kalau ketemu beta 4, ketemu. Tapi beta 2 dan beta 3 nggak ketemu. Kalau ini tadi, kalau Z ketemu, ketemu kan otomatis, karena tinggal akarnya saja. Tetapi kalau ini, beta 4 ketemu, beta 2 dan beta 3 tidak bisa ditemukan. Sehingga kita nggak bisa mentransformasi ini. Nggak bisa menggunakan ini menjadi statistik linier. Artinya bentuk ketiga ini menjadi tetap non-linier. Statistik non-linier. Bisa dipahami ya? Nah, model seperti ini. Ada model murni linier. Model pertama, murni linier. Kalau ini statistik linier, artinya dia ditransformasi baru menjadi linier, statistik linier. Nah, yang ketiga ini memang statistik non-linier. Nggak bisa dilinierkan. Karena yang kita cari adalah parameternya. Oke, ada yang ditanyakan? Saya lanjutkan. Metode OLS dalam mengestimasi parameter regresi model statistik linier. Sekarang kita coba yang multivariate. Nah, yang tadi kan hanya satu variabel ya, cuma X. Tapi mungkin kita perluas menjadi X1, X2, sampai XK. Berarti ada banyak variabel. Sebanyak berapa? Sebanyak K. Dari 1 sampai K. Jadi ada X1, X2, sampai XK. Masing-masing variabel sebanyak N observasi. N data. Jadi Y mulai dari Y1 sampai YN. Misalkan ini bulan Januari, ini Februari, dan seterusnya. Berarti kan observasi waktu. Ini X1 variabel pertama juga sama mulai Januari sampai akhir. Ini variabel kedua sampai variabel K. Nah, ini variabel ya. Mungkin variabel pertama ini apa? Misal tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh pendapatan dari pertama, ditentukan oleh pendidikan. Pendapatan itu pekerjaan ya. Pekerjaan, ini pendidikan, ditentukan mungkin yang lain oleh jumlah anggota keluarga, ditentukan oleh lokasi atau daerah ya, dari tempat tinggal,
Dan mungkin faktor-faktor yang lain. Nah, ini namanya variabel yang menentukan tingkat kesejahteraan. Paham ya? Bentuk ini adalah bentuk persamaan di mana Z itu berupa vektor masing-masing X baik X1 sampai XK dijadikan satu kesatuan menjadi matriks. Kemudian betanya juga jadi satu. Beta 1 sampai beta K jadikan satu dan errornya juga jadikan satu. Maka dua persamaan ini adalah sama. Kalau yang atas itu secara singkat, yang bawah secara matrik. Ini matrik. Matrik ini boleh disimbolkan lebih sederhana, yaitu Y sama dengan X beta plus error. Ini adalah vektor Y, yang X matrik X, yang beta vektor beta, yang E vektor error. Ini namanya model statistik linier seperti ini. Bisa dipahami ya? Saya lanjut. Variabel E, error, itu sangat memegang peran dalam model ekonometrika. Tetapi variabel ini tidak dapat diteliti dan tidak pula tersedia informasi tentang bentuk distribusi kemungkinannya. Kenapa? Error itu kan kesalahan. Kesalahan itu tidak bisa ditemukan kalau tidak melakukan penaksiran. Makanya kita taksir dulu, baru ketahuan kesalahannya. Kalau kesalahannya udah tahu, maka kita bisa mengetahui distribusinya, distribusi error. Di samping asumsi mengenai distribusi probabilitasnya, beberapa asumsi lainnya khususnya tentang sifat statistiknya perlu dibuat dalam menerapkan metode ordinary least square. Nah, sekarang kita kan tidak tahu distribusi data error. Maka kita nggak bisa menggunakan metode likelihood karena harus tahu distribusinya. Sehingga kita pakai metode least square. Least square kan tidak perlu mengetahui distribusi. Sehingga kita hanya punya asumsi bahwa nilai rata-rata atau harapan dari error itu sama dengan 0. Kita mengharapkan kesalahan sama dengan 0. Itu asumsi pertama. Asumsi yang kedua, tidak terdapat korelasi serial atau autokorelasi antara variabel untuk setiap observasinya. Jadi begini, tidak ada hubungan antara X variabel observasi pertama dengan kedua dan seterusnya. Jadi misalkan tadi ini adalah tingkat pekerjaan ya. Tingkat pekerjaan orang pertama, kalau tingkat kesejahteraan itu kan berarti orang ya, di sini orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang ke N. Berarti kan di sini kan observasinya orang, bukan waktu. Kalau tingkat kesejahteraan itu kita hitungnya per orang, bukan per waktu. Tetapi kalau misalkan harga barang per waktu berubah. Tapi kalau tingkat kesejahteraan tingkat orang. Nah, orang pertama, orang kedua, dan orang ke N ini tidak saling mempengaruhi. Pekerjaan orang pertama tidak berpengaruh pada pekerjaan orang kedua dan orang-orang yang lain. Ini namanya tidak terjadi autokorelasi. Paham ya? Begitu juga dengan faktor-faktor yang lain. Pendidikan orang pertama tidak mempengaruhi pendidikan orang kedua dan seterusnya. Itu artinya tidak ada autokorelasi. Dengan demikian dianggap bahwa tidak terdapat hubungan positif atau negatif antara error pertama dengan error-error yang lain.
Tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh, baik negatif maupun positif, antara bisa orang pertama, orang kedua, atau mungkin di faktor lain itu periode pertama dengan periode yang lain, itu tidak mempengaruhi. Tidak terdapat heteros juga antar variabel. Tidak terdapat heteros itu artinya humus. Tidak heteros lawannya humuskedastisitas. Artinya variabel error mempunyai varian yang positif dan konstan untuk nilainya, yaitu sigma kuadrat. Jadi variansinya konstan. Itu humuskedastisitas. Dia bernilai sigma kuadrat kalau I sama dengan J dan 0 untuk selainnya. Seperti ini kalau saya gambar dalam bentuk matrik. Jadi sama dengan sigma kuadrat untuk I sama dengan J berarti diagonal 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, N ke N. Maka variansinya sigma kuadrat. Tetapi untuk yang lain 0. Dia nggak punya pengaruh variabel pertama dengan kedua. Orang kedua dengan ketiga. Tapi orang kedua dengan orang kedua kan dia sendiri. Orang pertama dengan orang pertama ya dia sendiri, otomatis berpengaruh ya. Masa kita nggak mempengaruhi diri kita sendiri, ya nggak mungkin. Pasti dengan dia sendiri dia berpengaruh. Maka dia variansinya konstan, sigma kuadrat. Jadi yang diagonal variansi. Selain itu adalah kovariansi. Nilainya 0, kovariansi. Sehingga asumsi kedua ini dapat dituliskan dalam bentuk kovariansi dari error dengan nilai ekspektasi, yaitu cara pakai ekspektasi, dihasilkan sigma kuadrat identitas dengan ukuran N. Jadi berbentuk seperti ini, matrik sigma kuadrat kali identitas dengan ukuran N kali N. Asumsi yang ketiga, variabel X dan E error itu saling tidak tergantung untuk setiap observasi. Jadi X dan E juga tidak mempengaruhi. Sehingga kovariansinya 0. Dari ketiga asumsi ini diperoleh ekspektasi Y, nilai harapan Y itu adalah X beta. Kenapa X beta? Karena ekspektasi errornya 0. Jadi karena tadi Y sama dengan X beta plus error, ekspektasi Y sama dengan ekspektasi X beta plus error. Ekspektasi error 0 sehingga tinggal X beta. Jadi ekspektasi Y sama dengan X beta. Dan kovariansinya merupakan sigma kuadrat kali identitas karena berbentuk matrik diagonal. Oke, sekarang misalkan sampel untuk Y diberikan, data untuk Y diberikan. Maka aturan main yang memungkinkan pemakaian sampel tadi untuk mendapatkan taksiran dari beta adalah membuat errornya. Error sama dengan Y min X beta. Karena Y sama dengan X beta plus error, maka error tinggal mentransformasi menjadi Y min X beta. Kita buat sekecil mungkin karena kita pakai ordinary least square. Errornya harus sekecil mungkin. Dengan aturan main ini diharapkan akan menghasilkan komposisi sistematik yang lebih berperan dalam pada komponen stokastiknya. Lebih berperan daripada komponen stokastiknya. Ya, ada komponen stokastik itu komponen yang tidak terduga. Karena bila komponen stokastik yang lebih berperan, artinya hanya diperoleh sedikit informasi tentang Y. Jadi hanya komponen statistiknya. X beta itu komponen statistik. Dengan kata lain, X tidak mampu menjelaskan Y kalau komponen stokastiknya yang lebih berperan. Oke, sekarang kita terapkan untuk mencari nilai error dengan penjumlahan kuadrat. Nah, penjumlahan kuadrat menggunakan matrik itu adalah E transpose E. Ini tipe T ini transpose ya.
petik itu transpos. Jadi begini, ada fungsi istilahnya lebih lengkapnya sum square error ya. Sum square error itu penjumlahan error. Penjumlahan error kuadrat. EI kuadrat untuk I1 sampai N. Dijumlahkan semua, dikuadratkan. Berarti ini kalau diuraikan kan berarti E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat dan seterusnya sampai EN. Kuadrat. Nah, ini bisa kita tuliskan dalam bentuk matrik. Ya, bentuk matriknya adalah seperti ini. E1 digabung jadi 1, E2 sampai EN dikali dengan dia sendiri tapi dibalik. Sampai EN. Ini kan aturan perkalian. E1 kali E1. Berapa? E1 kuadrat. Ditambah E2 kali E2, E2 kuadrat, dan seterusnya. Jadi sama dengan atas. Ya toh? Itu vektor E. Ini juga vektor E. Tapi salah satu transpos yang ditranspos yang tengah. Kenapa yang tengah-tengah? Ini ukurannya berapa kali berapa sih ordonya yang sebelah kiri? 1 kali N. 1 kali N. Kemudian yang sebelah kanan? N kali 1. N kali 1. Sehingga kalau kita kalikan 1 kali N dengan N kali 1 hasilnya 1 kali 1. Sama dengan ini juga 1 kali 1 hasilnya, sebuah bilangan. Jangan sampai salah meletakkan transpos. Kalau transposnya sebelah kanan, misalkan kayak ini, E transpos, maka ini hasilnya N kali N. Beda. Paham ya? Oke, sekarang E transpos E. E itu kan sama dengan Y min X beta, diuraikan. Ini juga sama, Y min X beta. Kita ambil nilainya sekecil mungkin nilai error ini. Caranya gimana? Mencari nilai minimum dari sebuah fungsi kemarin kita bahas. Yaitu dengan cara apa, Mbak Jihan? Mencari nilai minimal dari sebuah fungsi. Loh, baru kemarin selalu. Mencari turunan keduanya, Pak. Mencari turunan kedua. Kok sudah lupa? Gimana cara mencari nilai minimal dari sebuah fungsi? Baru kemarin. Mbak Zulfi? Nggak tahu juga. Gimana sih? Baru kemarin, belum semesternya lewat. Loh, kok nggak dipahami kemarin? Mbak Unjila? Itu, Pak, dikuadratkan, Pak. Apanya dikuadratkan? Ininya, persamaannya, Pak. Yang Y min X. Persamaannya dikuadratkan? Iya, Pak. Gimana sih konsepnya kok begitu? Sudah diulang-ulang loh konsep ini, kok masih belum paham ya?
Mbak Ijema, Ya, Pak. gimana Mbak Ijema? Cara mengetahui atau mencari nilai minimal dari sebuah fungsi yaitu Menggunakan metode LSE, Pak. ya iya itu yang kita pakai. Caranya gimana? Metode ini itu yang kita pakai. Caranya gimana? Gimana caranya metode LSE Nanti itu? turunan pertamanya sama dengan kan 0. Terus apa sudah cukup begitu? Kalau terus teruskan, jangan berhenti. Kalau berhenti salah. Yo. Waduh. Terganjal di sini. Mas Hendra? Mana? Lalu dibuktikan, Pak, dengan mencari turunan keduanya harus positif. Diulangi lagi Mas Roset. Sama dengan turunan pertamanya dengan 0. Setelah itu membuktikan titik tersebut itu apakah minimum itu dengan uji turunan kedua, yaitu menurunkan ke turunan keduanya. Jika keturunan keduanya Keturunan positif. kedua gimana sih istilahnya? Kemarin itu kita singgung turunan-keturunan itu Iya. nggak jelas. Mencari turunan keduanya, jika turunan keduanya itu bernilai positif, maka itu adalah titik minimum seperti itu. Yang mana yang titik minimum itu? Jika nilai turunan keduanya positif. Yang mana turunan? Yang mana nilai minimumnya? Nilai minimumnya itu turunan pertama yang disamadengankan dengan 0. Turunan pertama sama dengan 0 itu nilai minimum. Yang dibuktikan dengan turunan keduanya itu bernilai positif. Nah, iya, berarti nilai minimumnya dari turunan pertama. Nggih. Ya, Pak. Turunan pertama kan sama dengan 0, Mas. Berarti 0 nilai minimumnya. Titiknya. Ayo. Nah, Mbak Nabila baru gabung. Kenapa Mbak Nabila? Mohon maaf, Pak. Saya mau ketiduran, Pak. Saya barusan sama. Mohon maaf, Pak. Ya Allah. Masih belum loading berarti. Ini, Pak. Ini masalah yang kita bahas barusan, Mbak Nabila. Bagaimana cara mencari nilai minimal pada sebuah fungsi. Masih ingat kan konsep itu ya, yang kita berulang kali menyinggung itu, Mbak Nabila? Iya toh? Nah, ini barusan kita diskusikan, karena kita masih banyak bingung bagaimana mencari nilai minimal. Tadi katanya Mas Rosid dan juga hasil diskusi sebelumnya, itu turunan pertama sama dengan 0, kemudian dibuktikan dengan turunan keduanya harus bernilai negatif. Maka itulah nilai minimum. Terus saya tanya, nilai minimumnya yang mana? Katanya Mas Rosid, turunan pertama. Loh, turunan pertama kan sama dengan 0. Apakah 0 itu merupakan nilai minimum? Bagaimana pendapat komentar Mbak Nabila? Gimana Mbak Nabila? Kalau saya tadi kan belajar itu itu, Pak. Kalau yang sama dengan 0 itu kan minimal. Kalau misalnya diturunkan kedua, terus hasilnya itu negatif, itu juga minimal, Pak. Tergantung persamaannya, Pak. Kalau misalkan persamaannya itu bisa diturunkan 2 kali dan menghasilkan
negatif berarti itu minimal Pak. Gitu. Jadi minimalnya ada 2 ya Mbak? Minimalnya ada 2. Kalau misalkan bisa diturunkan 2 kali, terus menghasilkan negatif, berarti itu minimal Pak. Kalau misalkan diturunkan 1 kali dan belum menghasilkan negatif, dan juga tidak sama dengan 0, berarti belum menghasilkan minimal Pak. Mungkin begitu Pak. Sekarang nilai minimalnya di mana Mbak? Yang mana diperoleh nilai minimal? Nilai minimalnya yang mana? Turunan pertama atau turunan kedua? Persamaannya yang ini ya Pak, yang biru ini toh Pak. Misalkan persamaan itu. Persamaan itu kan bebas toh ya. Nilai minimalnya yang mana? Diperoleh dari mana? Misalkan saya punya fungsi f yang nggak terpacu dengan fungsi tadi secara umum. Fungsi fx, Anda disuruh mencari nilai minimal dari fungsi f. Kalau mencari nilai minimal, maka kita sebenarnya mencari apanya sih ini? Nilai minimal itu sebenarnya disuruh mencari nilai f apa mencari nilai x? Ini nilai minimalnya f apa nilai minimalnya x? Nilai minimalnya X Pak. Ini minimalnya x. Ya. Ya, sepakat semua. Nilai minimalnya x. Ini X. Sumbu X ya. Negatif, 0, positif. Nilai minimalnya X berapa? Ya paling kiri dong, jelas paling minimal kok. Ya enggak? Kan minimalnya X. Paling kiri. Iya Pak. Apa yang dimaksud ini? Mbak Nabila, nilai minimal itu. Ini minimalnya siapa? Kalau Mbak Nabila mengatakan nilai minimal X, lah X itu kan minimal ya paling kecil dong. X ya paling rendah, min 100 misalkan. Min 1000, min 1.000.000. Pokoknya paling kiri dialah minimal. Apa itu yang kita cari? Bukan. Bukan, apa Mas Rasid kalau gitu? Nilai minimal fx-nya Pak. Nilai minimal f-nya. Fungsinya ya. Okay. Bagaimana mencari nilai minimal fungsi f ini? Fungsi f itu menyamadengankan 0 turunan pertamanya. Turunan pertama dari fungsi f. Turunan pertama terhadap x. Terus? Setelah saya turunkan. Sama dengankan dengan 0. Saya sama dengankan 0. Kalau sama dengankan kan double. Saya samakan dengan 0 lah kan. Saya samakan dengan 0. Kalau sama dengankan dengan 0 dengannya double. Saya samakan dengan 0 terus nanti didapat nilai x-nya Pak. Nah, dari turunan pertama yang disamakan loh ya, bukan sama dengan kan, beda loh ya. Kata-kata disamakan dengan sama dengan itu beda. Saya disamakan dengan dia, beda dengan saya sama dengan dia, beda kan?
Jadi disamakan itu sebenarnya turunannya ini kan tidak sama dengan 0. Tetapi dipaksa sama dengan 0. Kalau dipaksa sama dengan 0 berarti dia menghasilkan nilai tertentu yaitu nilai X tertentu kan ini. Nilai X tertentu sedemikian dia bernilai fungsi turunannya sama dengan 0. Iya kan? Nilai tertentu inilah yang akan menjadikan nilai fungsinya minimal. Jadi nilai X-nya yang menjadikan nilai Fx-nya minimal. Loh kok berani kita menjamin ini minimal? Maka dibuktikan dengan turunan kedua. Jadi turunan kedua itu hanya bukti yakinkan bahwa dia memang benar-benar minimal. Turunan keduanya harus bernilai negatif. Negatif atau positif? Positif, Pak. Positif. Jadi sebenarnya yang kita peroleh prosesnya itu dari turunan pertama. Turunan kedua hanya supporting, pendukung, bukti, ya kan? Proses ini sebenarnya yang kita perlukan. Cuman ini nggak kuat kalau nggak didukung, dibuktikan pakai turunan kedua. Jadi turunan kedua itu hanya bukti aja. Hanya bukti. Tapi kalau misalkan kita nggak perlu bukti, langsung ini juga bisa. Gitu loh. Tanpa turunan kedua, kalau nggak mau dibuktikan. Kalau percaya begitu saja. Maka nilai X-nya yang kita peroleh inilah merupakan nilai yang meminimalkan fungsi. Jadi yang kita cari itu adalah nilai minimal fungsi, bukan turunan fungsi. Turunannya menghasilkan nilai X. X-nya itu kita masukkan ke fungsi, sehingga fungsinya menghasilkan nilai minimal. Jadi Mbak Nabila, bukan X-nya yang minimal, tapi nilai fungsi. X di sini belum tentu minimal. X ini adalah menjadikan turunannya bernilai 0. Itu X-nya yang kita cari. Bukan menjadikan nilai bukan menjadikan X itu minimal, tapi menjadikan nilai fungsinya yang minimal. Bisa dipahami Mbak Nabila dan yang lain? Bisa, Pak. Jangan sampai salah paham terus diulang-ulang ini lagi ya. Ingat ya. Jadi turunan pertama memang dia nggak sama dengan 0, tapi disamakan. Makanya perlu disamakan. Contoh, fungsi Y sama dengan X kuadrat. Turunan pertamanya apa? 2X. Nah 2X itu kan nggak sama dengan 0 kan? 2X masa sama dengan 0? Ya enggak, 2X ya 2X. Terus sama paksa disamakan dengan 0. Karena disamakan, mau nggak mau X-nya harus sama dengan 0. Jadi X inilah yang akan menjadikan nilai fungsi ini minimal dengan cara X ini dimasukkan ke fungsi aslinya. Jadi Y sama dengan 0 kuadrat atau 0. Jadi nilai 0 inilah yang dikatakan nilai minimal fungsi. Kalau X ini nilai X yang membuat nilai fungsi minimal. Paham ya bedanya ya? Yang X ini nilai yang bisa meminimalkan fungsi. Kebetulan ini angkanya sama-sama 0 ya, kebetulan ya. Kebetulan sama-sama 0. Ada yang tanyakan? Cukup. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita punya fungsi ini ya, fungsi sum square error, jumlah kuadrat error. Dengan cara tadi sudah saya jelaskan, mungkin Mbak Nabila terlambat ya, tapi saya nggak bisa mengulang, mungkin videonya aja diputar ulang ya. Caranya dapat ini tadi.
caranya dapat ini tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi di sini E transpose E dijabarkan menjadi Y min X beta. Kemudian kita uraikan ini dengan cara perkalian ya matrik. Hasilnya seperti ini. Saya nggak mau menjelaskan ini operasi matrik. Saya kira semua udah lulus aljabar. Hasilnya ini. Nah, fungsi inilah yang kita turunkan terhadap beta. Kita turunkan terhadap beta. Hasilnya kita samakan dengan 0. Kita samakan dengan 0 dengan menyamakan dengan 0 dengan menyamakan dengan kan kemudian enak bahasanya. Ingat skripsi nggak boleh kata-kata berulang-ulang ya, nggak enak dibaca, nggak enak dipahami. Menyamakan dengan 0 diperoleh ini. Jadi sama dengan 0 sehingga 2-nya ini kan hilang kalau dibagi 2 semua. Jadi min pindah ke ruas kiri jadi X transpose X beta sama dengan X transpose Y sehingga diperoleh beta least square dalam bentuk matriks X transpose X inverse X transpose Y. Sebagaimana kita pelajari di estimasi parameter, persis bentuknya. Paham ya? Nah, apakah ini cukup selesai sampai di sini? Misalkan, kok ada yang tanya, kok nggak pakai turunan kedua, Pak? Nah, lagi-lagi seperti tadi, turunan kedua itu hanya supporting, pembukti, penunjang. Dia bukan utama. Ya kan? Tetapi penunjang. Namanya penunjang itu boleh dilewati. Kalau memang kita yakin dia turunan keduanya negatif. Tapi kalau nggak percaya, perlu bukti, maka turunan keduanya harus memang bernilai positif atau negatif. Bernilai positif. Ya. Kemudian variansinya. Kita cari estimator kuat terkecil untuk variansi. Nah, namanya variansi di sini menggunakan tinggal hasil errornya tadi dibagi dengan banyak data dikurangi banyak variabel. N itu banyak data, K banyak variabel. Itu namanya variansi. Cukup? Sampai di sini ada yang tanyakan? Metode least square untuk model statistik linier. Belum ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Konsep Gauss-Markov. Gauss-Markov itu akan membuktikan bahwa least square adalah model yang blue, bersifat BLU. BLU itu singkatan dari Base Linear Unbiased Estimator. Base. Namanya base itu terbaik. Terbaik berarti harus dibandingkan dengan yang lain. Dia memang terbaik. Nah, cara membandingkannya itu kita bandingkan dengan yang lain. Kita misalkan A dan C adalah sebarang matriks ukuran K kali N yang bukan 0 dan tidak mengandung variabel Y yang bukan yang akan didefinisikan beta sebarang penaksir linier untuk beta. Jadi misalkan kita punya beta-beta yang lain ya. Beta-beta selain least square ditulis dalam bentuk A kali Y. A-nya itu ini kali Y. Jadi A itu adalah X transpose X inverse kali X transpose plus C.
C adalah sembarang matrik ya. A juga sembarang matrik. Bebas. Kemudian kita ekspektasikan. Ekspektasi dari ini ketemu hasilnya beta plus CX beta. Sehingga agar beta adalah penaksir linier yang unbiased. Unbiased itu tidak bias. Tidak bias itu syaratnya apa yang diharapkan itu sama dengan realitas sebenarnya. Jadi kita mengharapkan nilai dari ekspektasi beta ini harus sama dengan beta. Beta saja. Ini nilai sebenarnya. Ternyata hasilnya tidak beta saja, ada ini. Kalau ada ini kita harapkan ini nilainya 0. Berarti kalau mengharapkan CX beta 0, beta nggak mungkin 0. X juga nggak mungkin 0. C juga nggak mungkin 0. Karena semua masing-masing nggak mungkin 0. Maka yang mungkin 0 adalah CX yang sama dengan 0. Karena C-nya dan X-nya tidak boleh 0. Sehingga diperoleh kalau CX itu bernilai 0, diuraikan lagi, ini beta cap sama dengan beta plus, ya ini beta capnya, beta cap ini kan ini tadi, kali Y kan, kali Y ini kan beta. Ini beta OLS yang sudah kita temukan tadi kan. Beta OLS ditambahi C kali Y. Sehingga kita tulis beta OLS, beta ditambah ini, ini kalau dijabarkan Z-nya kayak ganti. Setiap Y diganti dengan X beta plus error. Nah, kalau setiap Y diganti dengan ini, maka kita bisa menemukan bentuknya ini. Ada errornya. Bisa dipahami? Jadi tadi yang Y kita ganti dengan X beta plus error. Sehingga kalau diselesaikan akan ketemu seperti ini. Atau diuraikan. Ini X transpose inverse kali X transpose kali Y. Y itu X beta plus error plus C kali X beta plus error. Nah ini kalau dijabarkan X beta.
Kalau dijabarkan, dikalikan masing-masing, maka itu menghasilkan yang ada di bawah ini. Nah, ini. Paham ya? Jadi di sini nggak ada Y, semua digantikan oleh E. Nggak ada Y lagi. Ada betanya, beta itu beta ini. Kemudian cari kovariansinya melalui ekspektasi pada teori peluang, ditemukanlah kovariansinya ini. Setelah ditemukan kovariansi ini, kita perhatikan. Bila A matrik A kali N dengan ring A transpos A kurang dari K, maka A transpos A adalah positif semi definite. Kalau matrik diistilahkan positif semi definite. Kalau bilangan dikatakan positif. Tapi kalau matrik itu kan banyak bilangan. Banyak bilangan bukan berarti nilainya positif semua, enggak. Tetapi nilai ringnya itu kalau kurang dari K maka dikatakan positif semi definite dengan nilai eigennya positif. Nilai eigen itu apa? Nah, kembali dibuka aljabarnya. Namun jika ringnya sama dengan K, maka A transpos A itu positif definite saja, enggak ada seminya karena di sini nilai eigennya benar-benar positif. Kalau tadi kan sama dengan 0 bisa, berarti semi. Kalau sekarang nggak ada sama dengan 0, berarti tidak ada semi, langsung positif definite. Nah, sekarang kovarian beta saya kurangkan dengan kovarian beta OLS. Kan tadi kovarian beta. Ini saya pindah ruas ke kiri, maka tinggal sigma kuadrat CC transpos. Kemudian saya kalikan dengan A transpos kedua sisi, sebelah kiri dan sebelah kanan. Diapit A transpos dengan A. Sehingga nilainya di sini harus positif. Kemudian diselesaikan, ternyata variansi beta OLS kurang atau sama dengan variansi dari beta lain. Artinya variansi beta OLS itu lebih kecil daripada beta-beta yang lain. Sehingga itu dikatakan dia lebih baik daripada penaksir linear unbiased yang lain. Jadi dia dikatakan best. Dikatakan terbaik karena beta ini kan beta sembarang beta. Kalau lebih dari satu berarti ada banyak beta, dia yang terbaik. Yes. Sedangkan kalau ekspektasi beta dibuktikan ternyata sama dengan beta, maka dikatakan unbiased, tidak bias, unbiased estimator. Dan dia jelas linear estimator sehingga disebut blue. Best linear unbiased estimator. Itu bukti bahwa OLS merupakan parameter estimator yang blue. Ini contoh saja ya, statistik linear yang satu variabel. Sampai ke bawah, berarti cuma ada 2 beta. Diturunkan, samakan dengan 0. Nah, kita perhatikan ini. Ini turunannya diuraikan dalam bentuk matrik. Hanya hasilnya sigma-sigma. Nah, kalau pakai cara matrik tanpa diuraikan, itu langsung. Kalau diturunkan terhadap beta,
Dia kan ini kan enggak punya beta. Yang enggak punya beta kan turunannya 0. Nah, sekarang ini kita perhatikan. Dia punya beta tapi beta transpose. Ya toh? Ini punya beta tapi ada 2. Ada yang transpose, ada yang tidak. Nah, sekarang aturan matrik berbeda dengan aturan bukan matrik. Yang kita pelajari di kalkulus itu kan turunan fungsi yang bukan matrik. Nah, sekarang kita pakai turunan matrik, itu berbeda. Sebuah fungsi, misalkan ini fungsi S, variabelnya kan beta. Kalau kita mau menurunkan terhadap beta, maka beta yang bisa diturunkan terhadap beta, ini harus beta yang transpose. Yang bisa diturunkan terhadap beta. Jadi, kalau beta diturunkan terhadap beta, nggak bisa. Kalau beta, bisanya diturunkan terhadap beta transpose. Atau sebaliknya, beta transpose bisa diturunkan oleh beta. Tapi nggak bisa ya beta diturunkan sendiri oleh beta, itu nggak bisa. Di matrik nggak bisa. Jadi contohnya ini. Ini beta transpose. Diturunkan terhadap beta, berarti bisa. Kalau bisa artinya dia langsung hilang. Tadi hasilnya yang pertama 0. Yang kedua, min 2 konstanta tetap. Beta transpose diturunkan terhadap beta hilang. Jadi tinggal X transpose Y. Paham ya? Sekarang yang ketiga ini saya tulis ini ya. 0 nggak ditulis. Yang ketiga, beta transpose diturunkan terhadap beta kan bisa ya. Berarti hilang dia. Hilang itu berarti tinggal X transpose X beta. Apa cukup sampai di sini? Belum. Kita kan punya 2 beta ini. Punya 2 beta harus diturunkan keduanya. Pertama kita masih menurunkan ini. Ini bisa diturunkan, yang ini belum bisa. Yang ini bisa diturunkan hanya terhadap beta transpose. Dia kan beta biasa. Diturunkan terhadap beta transpose. Aslinya berarti dia di sini beta ini yang tulis lengkap lagi. Jadi kita menurunkannya 2 kali. Jadi ini diturunkan terhadap beta menghasilkan 2. Yang pertama terhadap beta, yang kedua terhadap beta transpose. Karena kita punya 2 beta. Yang pertama hasilnya tadi saya tulis X transpose X beta. Iya kan? Hasil yang pertama. Hasil yang kedua sekarang, yang bisa diturunkan terhadap beta transpose adalah ini. Yang ini yang hilang. Yang depan tetap. Beta transpose X transpose X. Ini ditambahkan. Paham ya? Nah, sekarang apakah 2 ini bisa menjadi 1?
Ingat, ini saya punya matrik A. Kalau saya tambahkan A, memang ini sama dengan 2A. Ya toh? 2A. Kalau matriknya itu sama ordonya. Tapi apakah ini ordonya sama? Kita cek ordonya. Kalau ordonya sama, maka kita bisa jadikan satu. Nah, kita cek ordonya. Ordo X transpos X berapa? X transpos X ordonya. Kalau X ordonya apa? Kalau Y itu N kali 1. Kalau X ordonya ordonya N X kali K. N kali N 1. kali N kali K. K variabel ya, K Ya, variabel. Ya, Sedangkan kalau beta N Beta? kali 1. beta, N kali 1. ayo N kali beta, beta, N kali 1. N salah. kali 1. Y sama dengan K kali X, 1. X beta. Y-nya itu N kali 1. X-nya N kali K. Maka berapakah betanya? Atau ukurannya berapa beta? K kali 1. Nah itu K kali 1. Sehingga hasilnya N kali 1 ya. K kali 1. Berarti kalau X transpos berapa ukurannya? K kali N. K kali N. K kali N. K kali N dikali N kali K dikali K kali 1 hasilnya apa semua ini? K kali 1. K kali 1. Apakah sama dengan yang kanan ini? Sama atau beda? Kalau ini? K kali K. Hah? Beda, Pak. Beda. Berapa ordonya? 1 K kali 1 K. kali K. 1 kali K. Nah sekarang kita lihat. Apa mungkin matrik K kali 1 bisa ditambahkan 1 kali K? Tidak. Tidak mungkin. Jadi aljabar menolak aturan ini. Jadi yang salah yang mana? Ini salah, nggak boleh. Karena ini K kali 1 nggak bisa ditambahkan 1 kali K. Nggak bisa menghasilkan apapun. Operasi ini nggak jalan. Oleh karena itu kita lihat, kita cek kesalahannya di mana. Ini kan diturunkan terhadap beta. Yang ini betul, yang ini yang salah, ya kan? Ini salah, padahal kita maunya beta transpose. Nah, padahal ini betanya nggak ada transpose, tapi kita transposkan. Bagaimana supaya kembali ke tanpa transpose? Diapakan? Ditransposkan. Ya hasilnya ditransposkan semuanya ini. Paham ya? Aslinya kan dia tanpa transpos. Kok dia ini memakai transpos? Berarti hasilnya semuanya ditransposkan. Sehingga ini juga harus ditransposkan. Kalau ditransposkan hasilnya bukan 1 kali K, tapi K kali 1. Jadi sama sekarang ya. Nah kalau sama, sekarang boleh jadi 1 ini. Nah sekarang jadi satunya gimana? Ini diuraikan dulu. Diuraikan dulu bagaimana? Coba sih saya cek bisa paham nggak Mbak Zulfi dah. Saya punya A kali B transpos. Hasilnya apa Mbak? Kalau diuraikan.
Kan lali. A kali B transpos. Hasilnya apa? Artinya transpos itu dimasukkan, hasilnya apa? Loh, lali. Waduh. Mbak Unjila? Hasilnya apa, Mbak? A kali B transpos. Waduh, lali juga. Mbak Jihan? Waduh. Lalu juga A kali B transpos. Transposnya itu dimasukkan. Jadi apa? B transpos A transpos. Apa, Mas? B transpos A transpos. B transpos A transpos. Bagaimana Mbak Ijemak? Iya, Pak. B transpos A transpos. Kenapa Mbak Zulfi, Mbak Jihan, Mbak Unjila lupa? Ya, lupa. Masa gini aja lupa? Dulu kuliah aljabar diajarkan toh. Jadi kalau ini saya minta Mbak Unjila, bagaimana hasil transposnya ini kalau dimasukkan, Mbak? Jadi apa? Di transpos ini apa, Pak? Ya, transpos dimasukkan. Jadi apa? Jadi jadi beta, X sama X transpos. Begitu, Mbak Jihan? Mbak Jihan? Mbak Jihan? Belum bisa? Aduh, kok nyandek di sini? Coba Mbak Unjila sekarang saya kerjain lagi. Saya punya A transpos B. Transpos ya T ya, bukan plus ya. Saya transposkan lagi, hasilnya apa Mbak Unjila? A, B transpos. A B transpos, begitu ya. Bagaimana Mbak Jihan? Iya, Pak. Mbak Jihan, menurut sampean begitukah atau bagaimana? Waduh, B transpos A, Pak. B transpos A. Bagaimana Mbak Zulfi? Yang benar siapa? Atau yang mana? B transpos A. Mbak Unjila salah. Nah, gimana Mbak Unjila? Sampai salah atau merasa Iya, benar? Pak. Salah, Pak. Salah. Sekarang udah paham Iya. Mbak Unjila? Iya, Pak. Nah, sekarang ini Mbak saya tanya, ini transpos hasilnya apa? X transpos, Nah, X sama beta. ulangi lagi. X transpos, X transpos, X transpos, X beta. X transpos X beta. Udah, paham ya? Begitu Mbak Jihan? Iya, Pak. Bener ya, sama ya. Hasilnya X transpos X beta. Sama nggak dengan ini? Sama kan? Nah, kalau udah sama, boleh menjadi satu, yaitu 2 kali X transpos X beta. Paham ya? Nah, proses ini kan panjang, ini ke sini. Panjangnya, panjang lebarnya jadi luas seperti ini. Nah, ini yang nggak saya tulis, sampean harus memahami. Buku saya itu nggak sepenuhnya detail lengkap yang harus diikuti melalui kuliah, ya.
Ya, pemahaman seperti ini kadang tidak dihiraukan atau tidak dicari oleh si penulis skripsi, sehingga waktu ditanyai nggak paham. Dia hanya nyalin dari buku, tapi caranya nggak ikut kuliah sih, sehingga nggak tahu. Ya. Nah, kemudian hasilnya ini kalau mau dijabarkan dalam bentuk elemen-elemen matriks seperti ini, hasilnya ke bawah. Sehingga hasilnya sigma-sigma. Hasilnya sigma-sigma. Nah, sigma-sigma. Tetapi, nah sigma-sigma kan beta 1, beta 2, sigma-sigma seperti ini. Ini butuh ketelitian, butuh pekerjaan yang cukup lama. Ya kalau cuma ada 2 beta. Kalau betanya sampai K. Lama kan? Capek, teliti. Nah, ini kan hanya satu variabel loh ya. Hanya satu variabel, X1 tok. Belum X2, belum XK. Bayangkan kalau sampai 10 variabel, berarti ada berapa beta? 11 beta. Satu per satu. Ini aja 2 beta lama seperti ini. Nah, berarti metode sigma-sigma ini tidak efektif untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Sehingga dengan ekonometrika modern kita pakai metode matrik. Oleh karena itu, aljabar matrik sangat dipentingkan di sini. Kita nggak perlu menjabarkan, cukup sampai di sini. Ini hasilnya, kan tadi di atasnya ini kan turunan ya, samakan dengan 0 loh. Sehingga hasilnya adalah X transpos X kali beta sama dengan X transpos Y. Ya kan, kalau sama dengan 0. Yang kita cari kan beta. Kalau kita mencari beta, yang sebelah kiri dibuang. Gimana membuangnya? Dibuang ke kanan. Caranya gimana membuang ke kanan? Gimana? Supaya X transpos X ini hilang, artinya pindah ke kanan. Caranya gimana? Kali inverse-nya, Pak. Dikalikan inverse. Dikali sebelah kanan apa kiri? Kiri. Kiri ya. Kalau sebelah kiri dikalikan, kalau sebelah kanan kan misalkan beta ini kan. Kenapa ya? Kok kiri kanan itu dipentingkan? Dalam matrik perkalian itu nggak sama, A kali B nggak sama dengan B kali A. Iya kan? Matrik itu nggak sama bolak-balik, A kali B nggak sama dengan B kali A. Sehingga perkalian ini meskipun ini dikalikan C, C-nya sebelah kiri apa kanan? Nggak sama. C kali AB nggak sama dengan dikalikan sebelah kanan. ABC nggak sama. Nah, ini juga nggak sama. Apalagi di tengah-tengah nggak boleh. Di tengah-tengah dari AB, C-nya dusul, di tengah-tengah ACB ini nggak boleh. Ya. Ujuk-ujuk C-nya ada di tengah ini nggak boleh. Harus di sebelah kiri yang kosong atau kanannya. Itu aturan matrik. Sehingga kalau dikalikan sebelah kirinya dengan inverse, ini juga gitu sebelah kirinya. Sebelah kirinya berarti X transpos X inverse. Dikalikan X transpos Y. Nah, yang ini kan hasilnya identitas, tidak perlu ditulis, jadi tinggal betanya saja. Maka ini sama persis dengan least square kita sebelumnya. Iya kan? Nah, beta ini kan mengandung beta 1 dan beta 2. Bahkan sampai beta K kalau memang ada multivariate. Jadi nggak perlu ditulis satu persatu. Jadi nanti Anda pakai metode matrik menggunakan beta, betanya ditulis ini, betanya hasilnya. Nggak perlu diuraikan satu persatu. Ketemu beta ini ya ketemu semua nilai. Ketemu semua nilai. Kalau
Kalau metode yang di sini itu satu per satu. Kalau di metode ini yang dijabarkan matrik sigma ini ketemu satu per satu, beta 1 ketemu ini, beta 2 ketemu ini. Nah, cara mencarinya ini kan agak susah. Biasanya kita pakai Excel. X dikalikan Y dijumlahkan semua. Nah, ini kan panjang kali lebar jadi luas. Paham ya? Jadi cukup beta sama dengan X transpose X inverse kali X transpose Y. Ada yang tanyakan? Silahkan. Tidak ada? Belum. Belum ada. Oke, sekarang saya bandingkan dengan metode matrik. Tadi kan metode OLS yang menggunakan matrik. Nah, sekarang metode matrik itu sendiri, bagaimana kita bandingkan dengan metode matrik yang kita pelajari biasa. Saya punya Y sama dengan X beta plus error. Di mana X-nya itu matrik ya. X-nya N kali K. Berarti K variabel. Bisa K-nya cuma 1, bisa K-nya 2, 10, dan seterusnya, nggak dibatasi. Kita kan mau mencari beta. Siapakah beta ini? Nah, secara aljabar metode bebas, maka beta ini kalau dicari, kita harus menghilangkan error, dipindah ke ruas kiri, gampang. Berarti di sini X beta sama dengan Y min error. Ya kan? Kalau tinggal pindah aja. Tetapi X-nya ini mau pindah, masih nempelnya harus dipindah. Gimana memindahkan ke kanan? Apakah dibagi? Tentu tidak, karena matrik ini bukan bilangan. Ya kan? Matrik nggak boleh jadi pembagi matrik, mana ada membagi matrik. Kan nggak bisa. Maka gimana cara menghilangkan atau memindahkan X ini? Kali inverse. Dikali inverse. Inverse apa? X. Inverse X. Misalkan dikali inverse sebelah kiri, ya. Ya, Mas. Seperti ini maksudnya. Di sini sama ya, petir-petir menyambar ya. Berarti sama kayaknya merata. Karena masih satu Jawa Timur ya. Dikali X inverse seperti ini ya, Mas ya. Ya. Nah, apakah X inverse di sini ada? Ada itu artinya, apakah X itu invertible? X itu ada. Kalau ada, bisa kita kalikan. Kalau nggak ada, barangnya nggak ada, kok mau dikalikan? Iya kan? X-nya ada, Pak, tapi X inverse-nya ada nggak? Nah, sekarang kalau nggak percaya, sekarang gini. Saya punya matrik 1, 2. Kita iWes. Ini jangan cari matriknya, Mas. Bisa enggak? Inverse-nya mau saya. Cari inverse-nya, bisa enggak? Simple ini. Cari inverse-nya. Bisa enggak? Bisa itu ada enggak ya? Bukan berarti sama bisa mengerjakan apa tidak. Bisa mengerjakan
ketemunya nggak ada bisa jadi, atau emang nggak bisa mengerjakan. Nggak bisa mengerjakan karena nggak tahu teorinya, ya emang nggak ada ketemu. Tapi tahu teorinya, tapi memang nggak bisa dikerjakan, berarti emang nggak ada. Kalau misalkan seperti itu, berarti sama tahu teorinya. Nah sekarang mencari inverse itu gimana? Bagaimana yang lain Mbak Nabila cari inverse dari, saya punya matrik A. Kalau dikalikan A inverse sebelah kanan ataupun sebelah kiri, karena inverse itu kanan kiri oke ya. Baik dikalikan kanan maupun kiri, hasilnya apa? Identitas. Ingat toh? Nah, carilah matrik inverse-nya ini sehingga dia kalau dikalikan baik kanan maupun kiri hasilnya identitas. Siapakah matrik inverse-nya? Ada yang tahu? Ini aljabar kayaknya udah lama banget ya. Sampai lupa-lupa ya. Dulu diajar siapa sih aljabar? Diajar siapa? Sama kan satu angkatan? Pak siapa? Siapa Mas Rosid ngajar? Pak Engki, Pak. Pak Engki ya? Pak Engki itu kan dosen favorit, enak ngajarnya. Dosen favorit ngajari enak. Bukan nilainya yang enak loh ya, tapi ngajari enak kan Pak Engki, bukan nilainya enak. Bagaimana ini inverse dari matrik itu sehingga kalau dikalikan hasilnya identitas? Jangan-jangan memang nggak tahu cara mencari inverse dari matrik A. Inverse dari matrik A adalah apa caranya? Inverse dari matrik A atau disimbolkan sebagai A inverse sama dengan apa? 1 per determinan dari A. Saya tuliskan seperti ini simbol determinan. Terus? Tidak. Dikali A join A. Dikali join dari A. Determinannya A tahu ya? Cari determinannya ini Mbak, berapa? Nggak ada, Pak. Kenapa nggak ada Mas Rosid? Karena matriksnya bukan Bukan apa? matriks N kali N. Bukan N kali N. Berarti dia nggak punya determinan. Ya. Determinan itu memang hanya punya matrik yang N kali N. Iya. Apa determinan matrik itu hanya untuk matrik yang N kali N. Caranya mencari determinan itu gimana sih? Apakah harus N kali N? Berarti misalkan saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bukan N kali N. Dia nggak punya determinan. Gitu. Iya, Pak. Apa, Mas? Iya. Iya, Pak. Ya, tidak punya, Pak. Tetapi ragu, Pak. Tidak punya determinan karena bukan N kali N. Ya. Tidak punya determinan karena dia nggak berukap ukuran N kali N. Seandainya saya punya matrik N kali N. 1, 2, 3, 4. Wes, N kali N ya.
Determinannya bisa atau dicari? Bisa. Join-nya juga bisa kan? Menjadi Bisa. join bisa. Saya punya lagi 1, 0, 0, 4. Punya determinan nggak, Mas? Punya. Kan dia N Punya. kali N. Berapa determinannya, Mas? 0. 0. Bisa nggak di sini 1/0, Mas? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Jadi nggak cukup hanya dia N kali N. Jadi syaratnya selain N kali N, determinannya juga nggak boleh 0. nggak boleh 0. Nah, sekarang Anda perhatikan gini ya. Tadi kan kita masalahkan bahwasanya matrik yang punya determinan, kok suaranya feedback ya, yang punya determinan itu hanya N kali N. Ya, feedback ya. Kok suara saya balik? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Mbak Ijema ya? Enggak ya? Tidak, Pak. Enggak ya? Oke. Jadi saya ulang. Tadi yang punya determinan tuh katanya harus N kali N. Kita lihat ini bukan N kali N. Ini 1, 2. Boleh enggak saya menuliskan 1, 2, kemudian sampingnya 0, 0. Boleh enggak? Hmm? 1, 2, sampingnya 0. Artinya ini dengan ini sama apa enggak? Gimana? Sama atau beda? Sama atau beda? Beda, Pak. Kenapa bedanya, Mbak Nabila? Kalau yang 1, 2 itu kan nggak bisa dideterminankan. Kalau misalnya yang ada kasih nolnya itu bisa, tapi sama dengan 0. Nah, sekarang 1, 2 ini dengan 1, 2, 0, 0 ini jenisnya sama apa enggak? Artinya 1, 2 ini boleh enggak saya tulis 1, 2, 0, 0? Seperti katakanlah begini, 3,1 sama enggak 3,1000000 sampai banyak. Sama apa enggak? Sama ya. Kalau ini sama. Terus misalkan 1,2. Boleh enggak saya tulis dengan 1,2,0,0,0. Sama apa beda? Beda, Pak. Beda. Kenapa beda, Mbak? Satu koma 1,2 ini 2 dimensi ya. 1,2. Letaknya di sini 1,2 misalkan. Terus ini berapa dimensi? 5 dimensi misalkan. Atau katakanlah 3 dimensi aja terlalu banyak. 1,2,0. 3 dimensi ya, X, Y, Z ya.
gambar 3 dimensi dengan 2 dimensi ini sama atau beda? Beda. Beda, Pak. Kenapa bedanya di mana, Mas? Sama Pak, karena dimensi ketiganya 0. Lah kok beda-beda jawabannya? Sama. 1,2 di sini 1, di sini 2. Ini 1, ini 2. Ini 1. Di dimensi 2 di sini. Di dimensi 3 1 2 0. 0-nya kan di sini ya. Berarti di sini dong gambarnya. Gambarnya sama atau beda dengan ini? Sama atau Sama, beda? Ya sama. Sama. Ya, nggak beda. Jadi Saman mau tambahi dimensi berapapun, tetapi nilainya 0 sama aja dengan ini tadi. Berarti ini dengan ini sama apa beda? Sama. Sama. Ya. Jadi kalaupun ini bukan N kali N, tapi bisa dibentuk N kali N dengan mengisi angka 00. Paham ya? Artinya apakah setiap matrik harus N kali N untuk determinan, untuk mencari determinannya? Tidak. Tidak, nggak ada aturan determinan itu wajib N kali N. Semua matrik punya determinan. Tinggal kita mencarinya gimana. Kalau kurang dari N kali N, tambahkan posisinya 00 sehingga mencapai N kali N. Bisa dipahami ya? Nah, berarti syarat pertama dia harus punya determinan tapi ditambahi tidak sama dengan 0. Ya kan? Jadi dia harus punya determinan yang tidak 0. Punya Pak determinannya tapi 0 berarti nggak boleh. Jadi setiap matrik yang punya determinan tidak 0, maka dia punya inverse. Nah, sekarang kembali ke tadi, Mas. X ini Anda jamin nggak, Mas? Dia determinannya tidak 0. Nggak bisa Anda menjamin. Karena nggak bisa dijamin, maka X inverse ini nggak ada. Nggak ada jaminan dia ada. Makanya nggak boleh dikalikan inverse X inverse. Paham ya? Berarti bagaimana Pak nggak bisa hilang? Nah, caranya berarti bukan ini. Caranya dikalikan dengan yang lain. Saya hapus dulu. Saya kembali ke tadi. X beta sama dengan apa tadi? Y min E. Tadi X nggak bisa hilang dengan X transpose. Maka kita cari alternatif yang lain. Siapa yang punya inverse untuk X? Ya. Sekarang kita harus hati-hati. Syarat-syarat inverse. Tadi mungkin katakanlah syaratnya harus N kali N memang. Tetapi matrik apapun bisa dibentuk dalam N kali N kan? Matrik apapun tidak harus N kali N, bisa dibuat N kali N. Tetapi otomatis determinannya akan menjadi 0. Iya kan? Jadi dia kalau inverse harus N kali N. Kalau N kali N, syarat keduanya determinannya tidak 0. Determinannya tidak bernilai 0. Maka dia punya inverse. Nah, sekarang X itu kita nggak jamin dia ukurannya N kali N, dan kita nggak jamin determinannya tidak sama dengan 0. Kita punya X, maka otomatis punya X transpose kan? Tidak ada syarat untuk transpose. Tidak ada syarat khusus, tinggal balik gitu aja kan? Transpose. Ya. Sekarang kita punya X transpose. Coba kita kalikan dengan X. Hasilnya apa ini? Ukurannya. Ukuran hasilnya apa? N kali N.
N kali N. Ya. X transpose X. Kali K kali N. Yang benar yang mana? N kali N, Pak. X itu apa sih ukurannya tadi? X. X itu ukurannya apa? N kali K. N kali K. N kali K. Sekarang X transpose X. Hasilnya apa? K kali N. Kali N. K kali N. X transpose X. K kali K. K kali K. Ya. X transpose X. K kali K. Ini pasti ya. Pasti apa? N kali N kan sama aja dengan K kali K ya. Ukurannya square, matrik persegi. Jadi dia punya inverse. Sekarang yang kedua, apakah determinannya tidak nol? Nah, kita lihat. Ini kan dia dikalikan dengan dia sendiri. Ya toh? Dikalikan dengan dia sendiri itu kan artinya kuadrat gitu kan hasilnya tadi. Penjumlahan kuadrat. Apakah hasilnya nol kalau dikuadratkan? Nggak mungkin. Bisa dijamin toh kalau dikuadratkan, dijumlahkan hasilnya nol, nggak ada kan? Karena dikuadratkan, setiap bilangan kalau dikuadratkan tidak mungkin nol. Maka determinannya, hasilnya ini, itu nggak mungkin nol. Sehingga ini punya inverse. Artinya, X transpose X itu punya inverse. Yang punya inverse itu ini. Kalau X-nya tidak dijamin. Tapi kalau ini dijamin punya inverse. Nah, gimana supaya menghilangkan ini? Dia hanya punya X. Supaya ini hilang, harus dikalikan dengan X transpose lagi. Iya toh? Supaya X-nya ini hilang. Paham ya? Jadi, kita hanya punya ini. Ini mau dihilangkan dengan siapa? Dengan ini. Ini pendatang. Hasilnya kan tinggal beta aja, toh? Paham? Iya, Pak. Hasilnya tinggal beta, karena ini dengan ini jadi identitas. Maka sebelah kanan juga begitu dikalikan. X transpose X inverse X transpose. Kan ini yang jadi pengali. Dikalikan ini. Nah, kalau dikalikan Y min E. Nah, E di sini kalau kita uraikan, jadi di sini lengkap X transpose X inverse kali X transpose kali Y, kemudian dikurangi ini kali E. Nah, kali E ini error. Error itu kalau dikalikan dengan apapun, ekspektasinya 0. Jadi hasilnya, ini kalau saya lanjutkan kan X transpose X dan seterusnya kali E gitu kan. Kalau kita ekspektasikan, berarti ekspektasi ini dikurangi ekspektasi ini. Ini ada error, ekspektasinya 0. Berarti semuanya ini nilainya 0. Jadi tinggal depannya saja. Depannya saja ini kan persis miliknya OLS. Ya toh? Persis. Ini metode matrik. Tadi kita nggak pakai OLS ini tadi. Pakai matrik biasa. Akhirnya ketemu sama saja dengan yang metode OLS. Cukup ya? Bisa dipahami ya? Ada yang tanyakan? Silahkan. Waktunya sudah habis lewat. Saya sampai nggak sadar kalau kuliah ekonometri itu melewati batas waktu.
dari tahun ke tahun saya kalau mengajar ekonometri itu karena enjoying-nya. Jadi sampai nggak sadar waktu. Beda dengan kuliah-kuliah yang lain ya. Karena ekonometri itu kuliah faknya saya. Ya mohon dimaklumi kalau sampai melebihi waktu. Ada yang tanyakan? Silakan. Minggu depan kayaknya rencana UTS kita belum jelas karena penggantinya waktu 1 kali itu kita masih belum sepakat hari Jumat Sabtunya itu bagaimana ya, karena 1 kali pertemuan itu belum selesai, jadi UTS-nya belum saya jadwalkan. Kalau sampai belum terpenuhi sampai 7 kali pertemuan. Tapi yang jelas kita diskusikan melalui grup. Kalau minggu ini bisa diselesaikan pertemuan ke-7 itu, maka minggu depan UTS. Bagaimana UTS-nya? UTS-nya saya berikan melalui e-learning ya. Belum saya sampaikan sekarang karena belum jelas kapan waktunya. Cukup? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada sementara. Pak, Silakan. berdasarkan apa namanya diskusinya teman-teman itu sepertinya untuk jam pengganti ekonometri bisa hari Jumat, Pak. Oh, Jumat besok ekonometri. Jam berapa? Matematika ekonominya. Ekonominya. Jam berapa? Jamnya Jam 2. Setelah Jumatan ya, jam 2. Jam 2. Berarti sampai 3:30. Ya. Kemudian iya, Pak. ekonometrinya ekonometrinya berarti hari Sabtu, Pak. hari Sabtu jam berapa? Bapak bisanya kalau hari Sabtu jam berapa, Pak? Jam 10 ke atas bisa. Jam 10, Pak. Jam 10 sampai jam 11:30. Ya. Oke. Ya, sampai Ya. zuhur. Berarti Jumat jam 2, Sabtu jam 10. Gitu ya. Ya, Pak. Oke, kalau gitu, kalau besok sampai pertemuan ke-7 sudah kita tuntaskan, untuk UTS-nya berarti sesuai dengan jadwal minggu depan. Bagaimana teknik UTS-nya melalui e-learning, saya sampaikan, saya tulis di situ. Kalau saya berikan waktunya e-learning itu tergantung dari tugasnya, apakah itu take home atau bagaimana, nanti di e-learning dilihat minggu depan ya untuk UTS. Kalau kemarin matematika keuangan saya beritahukan langsung karena dia take home untuk waktu minggu depan dikumpulkan. Tapi untuk matematika ekonomi itu bukan take home, dia tes tulis melalui e-learning, jadi bisa diaksesnya minggu depan. Sedangkan ekonometri itu saya berikan take home, tapi karena take home mungkin saya berikan waktu setelah pertemuan ke-7 selesai. Jadi Sabtu saya beritahukan. Paham ya? Jadi matematika ekonomi itu take home tugasnya UTS dikumpulkan melalui e-learning besok, sesuai dengan jadwal UTS besok. Matematika ekonomi langsung saat itu juga dikerjakan secara e-learning. Sesuai jamnya. Biasanya 90 menit karena ujian teori bukan take home. Tapi kalau ekonometri bisa dikatakan take home, saya kasih waktu 1 minggu karena 1 minggu saya beritahukannya mulai Sabtu, berarti terakhir ya Sabtu depannya. Paham ya? Begitu kita akhiri kalau emang udah selesai, dan mohon maaf kalau emang waktunya sudah molor banyak lebih dari 30 menit. Mohon maaf, alhamdulillah, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian. Oh iya, dari Jumat matematika ekonomi bukannya diskusi ya. Besok itu. Iya, Pak. Materi aplikasi matrik ya. Diskusi kelompok selanjutnya. Ya, materi itu. Kalau berarti ekonometrinya lanjutannya ini, gitu ya.
Oke. Berarti untuk aplikasi matrik besok itu diskusi, berarti ujiannya berarti sampai ke aplikasi matrik. UTS-nya sampai aplikasi matrik, meskipun saya belum memberikan tugas untuk aplikasi matrik. Tapi yang jelas materinya sampai aplikasi matrik. Sehingga pembahasan diskusinya besok harus dipahami. Saya kira aplikasi matrik itu tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Mungkin metodenya aja yang berbeda. Tentang fungsi penawaran, penjualan, itu pendapatan seperti itu sama. Cuma aplikasi yang metodenya yang dipakai yang berbeda. Kalau sebelumnya menggunakan konsep turunan, barangkali di konsep aplikasi matrik ya jelas menggunakan metode matrik. Caranya bagaimana, diskusinya besok. Gitu ya. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.